أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terakhir kita ambil adalah penyebutan mengenai hadis hasan dan sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, itu bab yang keempat. Al-babur rabi', bab yang keempat, al-hadis dhaif, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kita lihat bagaimana ciri-ciri dan kriteria hadis lemah itu. Kata beliau, wa huwa kullu hadisin lam tastami' fihi sifatus sahih walal hasan. Ini definisi yang paling simpel, ringkas dan juga bisa dikatakan menyentuh. Paham ya? Kenapa? Karena intinya hadis dhaif itu apa kata beliau? Setiap hadis lam tastami' fihi sifatus sahih walal hasan. Setiap hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula sifat-sifat hadis hasan, itu hadis dhaif sudah. Paham belum? Nah, atau kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fil hadis dhaif, atau sebagaimana yang didefinisikan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengenai hadis sahih apa? Hadis dhaif apa itu kata beliau? Kullu hadisin lam yastami' fihi sifatul qabul. Belum ini? Setiap hadis yang tidak terkumpul pada sifat apa? Sifat-sifat untuk diterima. Belum? Kalau hadis sahih itu kan memiliki sifat untuk diterima. Kalau hadis hasan memiliki sifat untuk diterima. Paham belum? Kalau hadis dhaif itu adalah hadis yang apa? Hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat untuk diterimanya hadis tersebut. Paham maksudnya nih ya? Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, hadis dhaif itu, na'am barakallahu fikum, ada dua. Dhaif yang masih bisa ditopang dengan yang lainnya, ada dhaif yang nah barakallahu fikum dhaifun jiddan, enggak bisa ditopang, enggak bisa dikuatkan lagi, la yuhtajju bih, enggak bisa jadikan hujjah. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu perlu kita berhati-hati. Sudah kita lewati pembahasan sebelumnya, hadis yang bisa untuk ditopang atau menopang yang lainnya, itu nanti naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Kan itu. Dengan dikumpulkannya jalur-jalurnya dan juga syawahidnya. Dhaif, tambah dhaif, tambah dhaif, menguat menjadi hasan li ghairihi. Berikutnya, wa darajatud dhaif tatafawat. Nah, dan tingkatan-tingkatan hadis dhaif itu atau derajat hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Paham ya? Derajatnya, urut-urutannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang dhaifun khafif, ada dhaifun jiddan. Paham maksudnya itu ya? Nah, ada dhaifnya ringan, ada yang dhaifun jiddan. Wa misaluhu ma sabaqa fi misalil hasan li ghairihi. Contohnya adalah sebagaimana yang sudah kita lewati pada contoh mengenai hasan, na barakallahu fikum li ghairihi. Paham belum? Hasan li ghairihi itu kan aslinya apa aslinya? Hadisnya. Aslinya apa? Hadisnya. Dhaif. Dhaif yang bagaimana? Dhaif yang ditopang atau dhaif yang ringan. Akhirnya dikumpulkan dhaif tambah dhaif menguat gitu ya. Setelah menguat naiklah derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Lihat di sini. Al-babul khamis, bab yang kelima. Sudah selesai hadis dhaif, sekarang bab yang kelima, al-muttasil. Seputar muttasil. Muttasil di sini adalah yang bersambung. Wa yusamma al-mausul, dinamakan juga al-mausul, bersambung, syaratnya bersambung. Maksudnya bersambung bagaimana? Wa huwa mattasala isnaduhu ila muntahahu marfu'an. Ini yang pertama. Perhatikan dulu, sambungannya nanti kita sambung. Muttasil itu adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada apa? Sampai kepada akhir sanad tersebut. Paham ya? Sampai kepada si pengucap. Sampai kepada qailih. Biasanya diungkapkan dengan mattasala isnaduhu ila qailih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yaitu hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada yang mengucapkan. Yang mengucapkan ini ada beberapa kemungkinan. Yang mengucapkan kalau Rasulullah namanya marfu', kalau yang mengucapkan sahabat namanya apa? Mauquf. Kalau yang mengucapkan di bawah sahabat namanya apa? Maqtu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'. Wa ma adaftahu ilal ashabi min fa huwa mauqufun. Ulangi. Apa tadi lafadznya?
Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Paham itu ya? Dalam Baiquniyah sudah kita lewati semuanya. Paham ya? Jadi kalau disandarkan kepada Nabi itu namanya marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat namanya apa? Marfu'. Marfu' kalau sampai Rasulullah. Mansub. Mauquf. Kalau kepada di bawah sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in namanya apa? Maqtu'. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dalilnya tadi itu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Itu yang maqtu' sama marfu'. Kalau yang mauquf tadi apa? Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, an yakuna muntahahun nabi. Ini syaratnya. Nah, kalau marfu itu syaratnya an yakuna muntahahun nabi. Syaratnya itu adalah apa? Sanad berakhirnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Itu syaratnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kana marfu'an kana au mauqufan. Nah, caranya mauquf sekarang. Kalau mauquf bagaimana? An yakuna muntahahu sahabiyan. Kalau mauquf sanadnya itu berakhir kepada sahabat. Sahabat yang berkata itu namanya mauquf. Au maqtu'an. Kalau maqtu' an yakuna muntahahu tabi'iyyan wa man dunahu. Kalau maqtu' itu sanadnya berakhir sampai kepada siapa? Tabi'in atau yang di bawahnya, atba'ut tabi'in. Jadi sudah kita lewati kesimpulannya ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Paham ya? Apakah setiap marfu' itu sahih hadisnya? Sahih. Afan jangan tanya antum terus karena antum yang paling besar. Lah bahasa. Sahih? Pasti itu udah, enggak diragukan lagi. Kalau yakin keliru. Yakin teragu? Kalau yakin keliru. Setiap marfu pasti sahih. Jadi angkat bukan masalah itunya. Sekarang marfu itu kan disandarkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Intinya semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu. Tapi tidak mengharuskan sahih, itu pendapat yang kuat. Contohnya, ana ngomong sekarang, ya Umar, qala Rasulullah SAW utlubul ilma walau bisin. Wahai Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya marfu enggak nih? Maudhu benar, maudhu palsu benar. Maudhu benar, udah palsu. Nah, cuman ada ucapan qala Rasulullah itu loh. Marfu. Jadi marfu itu kesimpulannya gini. Marfu itu kesimpulannya ada yang marfu dhaif, ada yang marfu sahih, ada yang marfu maudhu juga ada, marfu palsu. Hubbul watan minal iman katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Rasulullah SAW bersabda, cinta tanah air bagian dari keimanan. Ini marfu enggak ini? Marfu enggak? Marfu karena disandarkan kepada Rasulullah, cuman itu maudhu, itu loh, palsu. Mahum insyaallah. Jadi di bayangan antum jangan setiap marfu sahih, itu keliru. Tapi setiap sahih pasti marfu, itu loh. Paham ya? Hadis sahih marfu, kan itu. Nah. Dan lihat. Apa kata beliau di sini? Wa misalul muttasil marfu, ma sabaqa fil abwabil mutaqaddimah minal asanid al muttasilah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh hadis yang muttasil bersambung sanadnya marfu sampai kepada Rasulullah adalah yang sudah kita lewati pada bab-bab yang telah terdahulu, berupa sanad-sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma misalul muttasil mauquf, adapun contoh untuk hadis yang bersambung tapi mauquf sampai kepada sahabat, saya fi babil mauquf insyaallah taala. Nanti akan datang pada bab mauquf insyaallah taala, wa kadzalika mas'alatul maqtu. Seperti itu pula pada permasalahan apa? Maqtu. Mahum belum nih? Mahum insyaallah. Setiap hadis marfu pasti apa? Belum pasti sahih. Belum pasti sahih. Paham ya? Tapi kalau hadis sahih pasti marfu. Itu kaidahnya udah itu. Nah, kalau hadis itu disandarkan sampai kepada sahabat namanya apa? Maudhu. Sahabat. Mauquf. Yang keliru kitabkannya. Mauquf. Kalau standar kepada tabi'in namanya apa? Makruh. Maqtu'. Mengucapkan yang keliru mengucapkannya.
Nah, maqtu' itu ya. Maqtu' sampai kepada tabi'in atau bawahnya. Kalau marfu' sampai ke Rasulullah, tapi kalau barakallahu fikum mauquf sampai ke sahabat. Kalau maudhu' palsu. Kan itu. Nah, kita lihat sini. Nah, satu lagi ya bawahnya itu ya. Al-babus sadis, bab yang ke-6. Al-hadisul marfu' ini. Al-hadisu al-marfu'. Nah, siap-siap ya ditanya ya. Al-marfu' huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu adalah hadis yang disandarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khassah ini. Secara khusus ini. La yaqa' mutliquhu ala ghairihi. Orang yang mengitlaqkan lafaz marfu' ini tidaklah dia mengitlaqkan kepada yang selainnya. Paham ya? Kalau marfu' mesti diitlaqkan sampai ke Rasulullah itu loh. Paham ya maksudnya ya? Muttasilan kana aw munqati'an aw mursalan. Baik sanadnya itu bersambung maupun sanadnya terputus maupun mursal. Kalau mursal itu kan yang digugurkan siapa mursal itu? Sahabat. Dalilnya kalau masalah ini bukan qala Rasul ya. Matan Baiquniyah itu dalilnya. Mursal itu yang digugurkan siapa? Sahabat. Dalilnya Naam wa mursalun minhu sahabi yustaqat wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Paham ya? Itu dalilnya. Nah, kalau marfu itu yang disandarkan sampai kepada Rasulullah. Dalilnya Baiquniyah. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in wal maqtu'u. Kalau munqati' itu terputus sanadnya. Munqati' ini pun terputus sanadnya dalam keadaan bagaimana? Munqati' itu terputus sanadnya dalam keadaan bagaimana? Selang-seling atau beruntut? Selang-seling. Kalau beruntut apa namanya? Mu'dal. Namanya apa, Umar? Mu'dal. Nah, kita lihat di sini. Misaluhu ma sabaqa fil abwabil mutaqaddimah. Contohnya adalah yang sudah kita lewati pada bab-bab yang telah terdahulu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.